Kabar tak menyenangkan datang dari seorang wanita yang diketahui bernama Vina Syafira yang mengaku mengalami kekerasan dan pelecehan yang dilakukan tunangannya sendiri, Yazid Atamimi. Usai nekat melakukan aksi kejinya, pelaku kabur meninggalkan korban begitu saja. Padahal keduanya berencana akan melangsungkan pernikahan usai keduanya sepakat bertunangan. Dan yang paling miris, korban pelecehan tidak hanya meninggalkan rasa trauma, tetapi juga penyakit menular. Tidak itu saja yang membuat banyak orang kaget alang kepalang, mengingat pelaku selama ini mengaku jika dirinya masih sepupu artis Sania Marwa. Terseretnya nama Sania Marwa atas tindakan gila sepupunya membuat banyak orang tidak habis pikir. Lantas seperti apa kronologis kejadian memilukan tersebut? Dan langkah apa yang akan dipersiapkan Vina Syafira? Benarkah Vina sudah melaporkan Yazid ke pihak kepolisian? Dan seperti apa proses perkembangannya saat ini? Klien saya telah mengalami kejadian kekerasan seks dan pemerkosaan oleh tunangannya sendiri. Awalnya klien saya pernah bertunangan, kemudian dijanjikan mau menikah di bulan pertengahan tahun 2023, yaitu bulan Juni ya. Tetapi semua itu hanyalah omongan saja, bohong, tidak ada terrealisasinya. Kemudian klien kami mengalami hal-hal yang sangat terpukul di sini karena klien kami telah dilecehkan seperti itu. Pada waktu itu kejadiannya pencobaan untuk ke klien saya untuk melecehkan itu sebanyak 2 kali. Yang pertama tidak terrealisasi, yang kedua baru terrealisasi. Ada juga dari klien saya menangkis, melawan, cuman kondisinya pada saat itu yang kedua kalinya itu dijanjikan untuk karena saya ini calon suami kamu, seperti itu. Saya yang akan bertanggung jawab dan saya akan menikahi kamu. Akhirnya namanya perempuan, sekuat apapun untuk menahan dan melawan tetap aja disitulah terjadi akhirnya. Jadi pertama kali itu pertunangan antar keluarga. Klien kami adalah orang Arab dan calonnya pun orang Arab. Mereka menggunakan adat yaitu saling ta'aruf gitu. Kemudian bertunangan, tidak ada istilah pacar-pacaran, tidak ada. Jadi setelah itu berselang untuk menentukan jadwalnya pernikahan di tahun 2023. Di perjalanan terjadilah kejadian itu yang memang sengaja dilakukan oleh tunangannya sendiri seperti itu. Awalnya dikenalin sama keluarga, lalu karena cocok, akhirnya lanjut lihat baik gitu sama dia masih keluarga sama artis, jadi aku nilainya baik nih. Ya udah aku bilang sama orang tua aku mau gitu. Akhirnya nggak lama setelah kenal 2 bulan langsung datang tunangan. Tadinya nanya mau diikat dulu apa mau langsung, aku mau diikat dulu. Foto pertunangannya. Ini klien saya, ini calon suaminya, ini neneknya, artis, inisial SM, ini sepupunya. Yang biru neneknya Sania Marwa ya? Iya, betul. Kamu sendiri pernah bertemu dengan SM itu artis? Nggak pernah. Tahu dari mana bahwa dia keponakannya? Dia doang cerita masih sepupu, masih ada apa sih dia ngucapin aku pas ulang tahun sih lagi waktu itu. Aku kan nge-face banget lagi waktu itu, diucapin, dikirimin sama calon aku. Ini sepupu aku ngucapin gitu. Itu doang. Aku udah bilang jangan gitu kan, kita juga udah mau nikah gitu, ngapain gitu kan. Jadi dipaksa sama dia, ditarik paksa.
Iya. Sepihak berarti. Iya. Karena memang masih memegang adat kental kan. Ta'aruf, kan awalnya emang ta'aruf Mas. Memang udah tinggal nikahnya aja, tinggal tentukan tanggal nikahnya aja gitu. Tapi memang dasarnya laki-lakinya nggak bener, ya memang begitu caranya. Setelah yang pertama kita nggak kesana, katanya neneknya takut sakit. Saya bicara sama sama abangnya ini, nggak ada abangnya dia yang pertama. Ada pertemuan keluarga atau enggak? Nggak, dia nggak percaya katanya bahwa ini nih YA soleh banget katanya. Nggak percaya, mau neneknya mau panggilin Habib. Tapi saya nggak butuh Habib, butuh kejujuran anak ini. Anak ininya diumpetin ini berbulan-bulan ini, setahun lebih sampai detik ini. Kemarin di Polres juga sempat kita tanyakan polisi nggak nih, saya pengen temuin. Berbulan-bulan ini diumpetin di rumah ini, di Cibubur, rumah tantenya. Kita datang, kemarin saya datang lagi tanggal 10 Januari. 10 Januari respon abang ini, omnya YA. Dia bilang lapor aja polisi, udah sama-sama dewasa katanya. Anaknya, ponakan dia udah dewasa katanya. Ya udah, kita datang diusir. Selama setahun nggak ada tanggung jawab, baru aku ngelapor karena lagi gitu sakit. Kita sempet cek ke puskesmas, ternyata ada robekan. Itu aku kaget, tapi robekannya nggak dalam. Akhirnya kata mama, yaudah lapor aja, udah datengin pas selesai kita ngecek ke puskesmas, datengin dulu mama. Katanya lapor aja, ya udah kita lapor. pelaku diduga melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perlindungan korban kekerasan seksual, yaitu setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 300 juta rupiah dan paling banyak adalah 3 miliar rupiah. Junto pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan melakukan persetubuhan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Terlepas dari perbuatan keji sepupunya yang dilaporkan usai melakukan tindakan pelecehan, Tsania Marwa kini sedang berjuang demi mendapatkan hak asuh anaknya. Senin 18 Maret 2024 kemarin, Tsania datang ke Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menjadi saksi dalam kasus yang sudah bergulir selama 7 tahun tersebut. Di hadapan para hakim, Tsania mengungkapkan kronologi dugaan pengambilan paksa anak-anaknya oleh mantan suaminya, Atta Larik. Padahal, berdasarkan putusan sidang cerai, hak asuh anak jatuh ke tangan Tsania. Namun begitu, pengadilan yang memutuskan hak asuh anak gagal mengeksekusi lantaran kesulitan mengambil anak dari ayahnya. Sambil menahan air matanya, Tsania meluapkan kesedihan dengan menyebut bahwa saat terpisahkan, usia anak keduanya masih berusia 1 tahun. Yang lebih miris, sampai detik ini, Tsania tidak mengetahui keadaan kedua buah hatinya karena kesulitan mendapatkan akses untuk bertemu. Saya adalah ibu yang sudah terpisahkan dengan kedua anak saya selama 7 tahun, hingga sampai detik ini. Sebagai seorang ibu, saya merasa sangat dirugikan. Adapun kerugian yang saya alami secara material, selama berproses hukum, saya harus mengeluarkan biaya untuk pendampingan hukum dan biaya konsultasi lainnya. Yang kedua, secara imaterial, saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Saya merasa tidak mendapat keadilan dari putusan hak asuh berkekuatan hukum tetap. Dan yang paling utama, sebagai ibu yang mencintai kedua anak saya tidak mengetahui bagaimana perkembangan mereka. Dan tentunya saya juga sangat sedih karena anak saya harus kehilangan sosok ibu kandung yang dari awal hamil dan mencintai mereka dengan sepenuh jiwa saya. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada pemaksaan? Jawabannya iya. Jadi singkat ceritanya, saya ketika ingin bercerai, saya pulang ke rumah orang tua saya
dan saya membawa kedua anak saya dengan 2 suster. Lalu tiba-tiba suatu pagi mantan suami saya datang ke rumah orang tua saya, masuk tanpa izin dan langsung mengambil kedua anak saya. Jadi ternyata sudah bekerja sama dengan suster, seperti itu. Dari situ akses saya ditutup sampai detik ini. Ceritanya seperti itu, dan saya sudah berusaha untuk datang langsung ke rumah mantan suami, ditolak. Ada videonya juga, malah saya dimarah-marahin. Jadi saat itu saya memutuskan, ya sudah, saya tempuh jalur hukum aja dengan memperjuangkan hak asuh yang saat ini alhamdulillah saya miliki. Itu jawaban saya untuk yang pertama. Jawaban saya untuk yang kedua, ketika anak saya diambil paksa oleh mantan suami, anak saya yang kedua itu umurnya baru 1 tahun lebih. Air susu saya belum kering, Pak. Saya sampai harus datang ke dokter untuk minta obat supaya air susu saya berhenti. Itu anak saya masih 1 tahun gitu. Jadi kalau saya ditanya, apakah anak saya baik-baik saja? Kalau secara faktanya, saya tidak bisa menjawab. Karena saya tidak tahu. Tapi kalau dari batin saya, naluri saya sebagai seorang ibu, saya bisa menjawab tidak baik-baik saja. Kalau ganjalan itu karena saya sebagai warga negara Indonesia ya, saya merasa saya belum mendapat keadilan gitu loh Mbak. Karena sekarang hak asuh udah jelas saya ingkrah di saya dua-duanya, dan itu hak asuh saya perjuangkan tahunan loh Mbak, bukan sebentar gitu. Pasti kan ada harapan ketika itu dikabulkan menjadi satu pegangan yang cukup kuat gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya di lapangan tidak. Jadi mungkin ngeganjelnya itu gitu kan. Nah ternyata di sisi lain perempuan-perempuan yang mengalami seperti saya ini, para pemohon yang hari ini dalam gugatan tersebut, mereka mengajukan gugatan terhadap pasal 330 yang itu juga sangat berkaitan dengan tidak mendapat hak asuh karena ketidakadilan gitu ya. Jadi saya di sini sangat berharap semoga kalau MK mengabulkan gugatan ini bisa menjadi satu bukti nyata kalau penegak hukum di Indonesia itu bisa memberikan keadilan untuk kita. Karena kita mau teriak kemana lagi? KPAI nggak bisa melakukan memberikan sanksi pidana, mereka hanya bisa memediasi aja, seperti itu sih Mbak. Saya sekarang sampai udah kayak di tahap ya udahlah, senyum aja, terima aja gitu. Dari saya sidang-sidang terus tiap minggu di Cibinong, kan teman media juga selalu dateng ya, terima kasih banyak. Terus juga sampai eksekusi, itu yang paling hebohnya, puncaknya di situ mungkin ya. Sampai saya melaporkan polisi juga, tapi tidak pernah ada yang berhasil gitu, belum pernah ada. Jadi kalau ditanya lelah banget gitu. Saya juga hari ini ya saya berusaha untuk mengumpulkan sisa-sisa energi saya untuk terus berjuang. Mas Atta Larik itu yang saya tahu berulang-ulang kali, dia tidak pernah untuk melarang bahwa ibunya ketemu anaknya. Silakan, dia mengizinkan. Jadi itu berulang kali juga Atta Larik menyampaikan seperti itu. Asalkan jangan anak itu dipaksa. Nah ini kan ada sanksi hukumnya. Jika anak dipaksa dengan ancaman, dengan kekerasan atau menarik, itu bisa dipidanakan. Nah ini juga yang menjadi satu persoalan. Dimangkan kalau memang anak itu dengan keikhlasan, keinginan dia sendiri, Mas Atta Larik tidak ada masalah kok persoalan ini. Itu sering berulang kali saya tanyakan sama Mas Atta Larik. Jadi nggak ada satu tidak mengizinkan. Waduh, ini saya rasa keterlaluan lah. Ya kan? Nah memang sulit ya kalau kita melihat jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban ya anak. Nah ini juga harus dipertimbangkan, yang masak-masak lah untuk kedua orang tua. Ya saya memahami juga ya kan bagaimana kasih sayang ibu. Saya juga memahami juga bagaimana nasibnya anak ini kan.